Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas pembelajaran seni berbasis budaya dengan tema Karawitan Sunda. Disusun oleh Neng Nitalia dengan NIM 2105980. Apa itu Karawitan Sunda? Karawitan Sunda adalah musik tradisional dari daerah Jawa Barat yang menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan, kacapi, dan suling. Karawitan Sunda memiliki melodi yang khas dan sering digunakan dalam acara-acara adat, upacara, dan hiburan lainnya. Apa sih jenis-jenis karawitan Sunda? Jenis-jenis karawitan Sunda ada 3. Yang pertama, karawitan vokal atau sekar. Yang kedua, karawitan instrumen atau gending. Dan yang terakhir ada karawitan sekar gending. Fungsi karawitan Sunda ada 3. Yang pertama, upacara adat. Yang kedua, hiburan. Yang ketiga, pendidikan. Upacara adat yaitu digunakan dalam upacara pernikahan, hitanan, dan acara kebudayaan lainnya. Yang kedua, hiburan. Hiburan digunakan sebagai hiburan baik dalam pertunjukan seni maupun sebagai musik pengiring dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan bagian dari seni budaya di sekolah di Jawa Barat yang dapat mengajarkan nilai-nilai tradisi dan kebersamaan. Alat musik karawitan Sunda ada beberapa alat musik yaitu ada gamelan, kacapi, suling, kempul, kenong, gunungan, trompet, dan rebab. Apa itu gamelan? Gamelan adalah alat musik tradisional Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis instrumen. Gamelan berasal dari kata gamel dalam bahasa Jawa yang artinya menabuh atau memukul. Fungsi gamelan. Yang pertama, pengiring pertunjukan seni seperti tari tradisional dan pertunjukan wayang. Yang kedua, pengiring upacara adat dan keagamaan. Dan yang terakhir, sarana pendidikan kebudayaan Indonesia. Nah, adapun jenis alat musik gamelan terdiri dari seperangkat instrumen yang menghasilkan musik yang selaras saat dimainkan bersama. Kita kenali instrumennya satu persatu yuk. Alat musik yang pertama yaitu gong. Gong adalah alat musik berbentuk bundar besar dengan tonjolan di tengah. Gong berfungsi sebagai penanda akhir atau transisi dalam lagu gamelan. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul. Alat musik yang kedua adalah kendang. Kendang adalah drum berbentuk tabung panjang yang terbuat dari kayu dan kulit. Alat ini berfungsi sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam musik gamelan. Kendang dimainkan dengan dipukul menggunakan telapak tangan. Yang selanjutnya adalah alat musik saron. Saron adalah alat musik dengan deretan bilah logam yang disusun di atas resonator kayu. Saron berfungsi sebagai melodi utama dalam ensemble gamelan. Cara memainkannya adalah dengan memukul bilah-bilah logam menggunakan pemukul kayu atau tanduk. Yang selanjutnya alat musik bonang. Bonang yaitu deretan gong kecil yang disusun mendatar di atas tali penyangga. Alat ini berfungsi sebagai pengisi melodi dengan pola variasi dalam permainan gamelan. Bonang dimainkan dengan cara memukul bagian tonjolan atau pencu gong-gong kecil. Alat musik gambang. Gambang adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Jawa.
Alat musik ini termasuk dalam keluarga perkusi dan terbuat dari kayu atau bambu. Gambang biasanya terdiri dari beberapa bilah yang dipukul dengan pemukul. Nah, adapun jenis alat musik karawitan Sunda adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kacapi. Kacapi adalah alat musik petik yang berbentuk mirip gitar dengan beberapa senar. Kacapi biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu atau tembang Sunda. Alat musik suling. Suling adalah alat musik tiup tradisional yang terbuat dari bambu. Bentuknya berupa tabung panjang dengan beberapa lubang di bagian atas yang berfungsi untuk menghasilkan nada. Alat musik ini berfungsi sebagai pembawa melodi yang halus dalam ensemble gamelan. Alat musik kempul. Kempul adalah gong berukuran lebih kecil dari gong besar utama, tetapi bentuknya mirip. Bundar dengan tonjolan di tengah, kempul berfungsi sebagai pengisi ritme dan melodi. Kempul memberikan suara yang lebih tinggi dan ringan dibanding gong besar. Kemudian ada alat musik kenong. Kenong adalah alat musik berbentuk gong kecil yang diletakkan mendatar. Kenong dimainkan dengan cara dipukul pada bagian tonjolannya menggunakan pemukul yang berlapis kain. Kemudian ada gunungan. Gunungan bukan alat musik melainkan simbol yang berbentuk seperti gunung dan digunakan dalam wayang kulit. Gunungan tidak dimainkan tetapi memiliki fungsi penting sebagai tanda pembuka, penutup, atau transisi adegan dalam pertunjukan. Ada trompet. Trompet adalah alat musik tiup yang terbuat dari logam, seperti kuningan atau perunggu. Alat musik ini memiliki bentuk yang memanjang dan biasanya digunakan dalam berbagai jenis musik, baik dalam orkestra, marching band, maupun musik jazz. Trompet dikenal dengan nada yang tajam dan jernih. Rebab. Rebab adalah alat musik gesek yang terbuat dari kayu dan memiliki dua senar. Alat musik ini digunakan untuk memainkan melodi dalam lagu karawitan. Ada fungsi karawitan Sunda. Fungsinya yaitu sebagai melodi lembut, irama teratur, dan tembang Sunda. Mengenal tembang Sunda. Tembang Sunda adalah lagu-lagu tradisional yang dinyanyikan dengan iringan musik gamelan atau kacapi. Beberapa contoh tembang Sunda yang populer adalah yang pertama, Es Lilin, lagu yang menggambarkan keindahan alam dan perasaan manusia. Yang kedua, Cing Cangkeling, lagu dengan irama ceria yang biasanya dinyanyikan dalam suasana santai. Nah, langkah-langkah memainkan karawitan Sunda yaitu dengan pemanasan, pelajari alat musik, latihan ritme, dan bermain bersama. Formasi dan struktur karawitan Sunda. Yang pertama ada pupuka, yaitu pembukaan dalam suatu pertunjukan seni karawitan Sunda. Yang kedua yaitu pelog dan salendro. Pelog memiliki nuansa yang sedih, namun salendro memiliki lebih ceria. Yang ketiga gending, yaitu komposisi musik sesuai dengan konteksnya. Adapun gaya dan bentuk pertunjukan karawitan Sunda. Yang pertama ada degung. Degung merupakan bentuk musik gamelan yang lebih ringan dan digunakan untuk upacara adat atau pertunjukan seni lainnya. Kemudian ada kacapi suling. Kacapi suling yaitu kombinasi antara kacapi, alat musik petik, dan suling, alat musik tiup, yang menghasilkan suara yang lembut dan menenangkan, sehingga enak didengar. Kemudian ada jaipongan.
Jaipongan merupakan salah satu bentuk musik Sunda yang diiringi dengan tari tradisional Jaipongan. Gaya ini lebih dinamis dan sering digunakan dalam acara hiburan, hajatan, dan lain sebagainya. Nah, setelah memahami alat musik karawitan Sunda gamelan dan fungsinya, cobalah memainkan alat musik karawitan Sunda dan bagikan pengalamanmu saat mencoba memainkan instrumen gamelan yang berbeda-beda kepada teman kalian. Kesimpulannya yaitu karawitan Sunda adalah bagian penting dari budaya Jawa Barat yang patut dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda. Dengan mempelajari karawitan Sunda, siswa dapat memahami nilai tradisional, belajar bekerja sama dalam kelompok, dan menghargai seni musik daerah di daerahnya masing-masing. Sekian pemateriannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pematerian selanjutnya.